Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Segenap sivitas akademika MTS Negeri 1 Tegal, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita semua beberapa nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat ihsan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah dengan keadaan sehat. Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita senantiasa nantikan syafaatul uthmanya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 1 Tegal yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini Ibu akan sedikit memberikan materi pada kegiatan pesantren Ramadan terkait toharoh atau pentingnya bersuci. Nah, sudah kita ketahui ya, bahkan kalian pun sudah mempelajari toharoh ya, di kelas 7 materi fikih. Ya, di sini sekedar mengingatkan saja ya. Berkaitan dengan toharoh, kita tahu bahwa toharoh itu merupakan arti dari bersuci atau membersihkan diri. Nah, secara istilah, toharoh itu adalah membersihkan diri, badan ataupun pakaian dari hadas maupun najis. Nah, jadi keadaan atau cara kita menghilangkan hadas ataupun najis dengan cara membersihkan diri ya, ataupun toharoh. Secara umum atau secara garis besar, berdasarkan sifat dan pembagiannya, toharoh itu dibagi menjadi dua, yaitu ada toharoh lahiriah dan juga ada toharoh batiniah. Apa sih itu toharoh lahiriah? Nah, toharoh lahiriah itu yang sudah setiap hari kita lakukan ya. Adapun toharoh lahiriah itu merupakan toharoh atau kegiatan membersihkan diri, ya, membersihkan diri, pakaian ataupun badan dari hadas maupun najis. Contoh, berwudu, istinja, mandi, ataupun ketika tidak ada air bisa menggunakan tayamum. Nah, intinya lahiriah itu berarti sesuatu yang nampak. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah toharoh batiniah. Apa sih toharoh batiniah? Nah, toharoh batiniah itu kan batin, terkait sesuatu yang berada dalam hati. Namanya toharoh, membersihkan, berarti membersihkan sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor yang ada dalam hati. Contoh penyakit hati yaitu syirik, riya, ataupun sombong. Nah, bagaimana cara membersihkan kotoran batiniah? Caranya dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak mengulanginya kembali. Nah, jadi batinnya itu berkaitan dengan penyakit hati, sesuatu yang tercela. Nah, semoga kita senantiasa dijauhkan dari kotoran hati atau penyakit hati seperti halnya yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, kembali lagi kepada toharoh ini ya. Di sini akan lebih diutamakan toharoh lahiriah. Pada kesempatan kali ini ya, Ibu akan sedikit menjelaskan toharoh lahiriah, yaitu berkaitan dengan wudu. Wudu itu merupakan prosesi atau cara menghilangkan hadas kecil. Nah,
Hadas kecil itu merupakan hadas atau keadaan tidak suci seseorang, ya, karena alasan-alasan tertentu. Sebab-sebab seseorang berhadas kecil diantaranya adalah kentut, ya, pipis atau buang air kecil, buang air besar, nah, dan lain hal sebagainya. Nah, bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Di sini dijelaskan bahwasannya cara menghilangkan hadas kecil itu adalah dengan cara berwudu. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuqbalu sholatun man ahdasa hatta yatawadda. Jadi Allah itu tidak akan menerima sholat seseorang, ya, yang berhadas sampai dia berwudu. Makanya ketika kita akan melaksanakan sholat, wajib bagi kita sebagai orang muslim itu berwudu terlebih dahulu. Karena jika tidak didahului dengan wudu, maka sholatnya tidak akan sah. Nah, karena apa? Berwudu adalah salah satu syarat sahnya sholat, harus suci dari hadas maupun najis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwasanya at-tahuru syatrul iman. Bersihan itu adalah sebagian dari iman. Makanya kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, bersuci itu adalah menjadi sebuah rangkaian, ya, rangkaian ibadah yang tidak akan pernah kita tinggalkan. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 1 Tegal, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Bahwasanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ada sebuah kisah, ini kisah teladan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ini penting kita ingat, ya, bahwasannya tohara itu sangatlah perlu, sangatlah diutamakan. Kisahnya seperti ini. Ya, jadi pada suatu hari itu sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan perjalanan. Di suatu tempat di pertengahan jalan, tepatnya itu di sekitar pemakaman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara jerit tangis seseorang yang berada di dalam kubur. Allah itu memberikan kelebihan kepada Nabi, mampu mendengar orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Kemudian Nabi berhenti sejenak sambil menitikkan air mata. Tak lama kemudian Nabi berkata, sesungguhnya saya mendengar jerit tangis seseorang di dalam kubur. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, ya, pohon kurma pelepah itu ditancapkan di dalam kubur orang tersebut. Kemudian sahabat bertanya, ya, apa yang dilakukan orang tersebut ya Nabi, sehingga orang tersebut disiksa di dalam kubur? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya orang tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tidak melaksanakan istinja atau bertoharoh, bersuci setelah dia kencing atau buang air kecil. Nah, maka dari itu penting, ya, untuk kita semua memperhatikan toharoh, terutama istinja. Karena apa? Allah itu tidak menyukai atau membenci orang-orang, ya, orang-orang yang berhadas. Semoga kita senantiasa menyempurnakan kebersihannya dengan toharoh, dengan beristinja ataupun dengan mandi. Ada suatu hadis, ya, di mana yang isinya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
nanti di hari kiamat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berwudu secara sempurna, ya. Dalam hal ini wudunya itu benar, tidak ada rukun ataupun tidak ada fardu wudu yang tertinggal. Nah, Nabi mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat beliau akan memberikan syafaatnya bagi orang-orang yang badannya basah terkena oleh air wudu. Karena apa? Nah, basahnya air wudu itu akan menjadikan wajah kita bercahaya, sehingga itu akan menjadikan bekas nanti sebagai tanda, ya, tanda-tanda bagi orang yang berwudu, yaitu wajahnya bercahaya. Nah, maka dari itu marilah kita selalu mengingat toharoh, ya, marilah kita selalu menjaga wudu kita, terutama supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, karena dengan berwudu dengan sempurna. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.